Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pembahasan kita hari ini. Yuk ambil kopi atau teh kalian, duduk santai aja, karena hari ini kita bakal ngobrol santai dari hati ke hati. Kita nggak bakal ngebedah jurnal ilmiah yang kaku atau data statistik yang bikin pusing. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah topik yang sebenarnya sangat personal dan mendalam banget. Kita bakal ngobrolin soal apa sih arti sebenarnya dari gaya hidup sehat, tapi dari kacamata iman Katolik kita. Ini bukan cuma urusan hitung kalori atau berapa ribu langkah kaki kalian hari ini loh. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini tentang gimana kita memahami diri kita sendiri di hadapan pencipta kita. Jadi, yuk kita langsung mulai aja, bedah materinya sama-sama. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang simpel banget. Kalau kalian dengar kata gaya hidup sehat, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti kebanyakan dari kita langsung ngebayangin rutinitas nge-gym, makan salad, minum vitamin tiap pagi, atau berusaha mati-matian tidur 8 jam sehari kan? Ya emang bener, semua itu penting banget. Dunia sekuler tuh udah ngajarin kita dengan sangat baik gimana cara ngerawat mesin biologis kita ini. Tapi, pertanyaannya, apa iya gaya hidup sehat tuh cuma berhenti sampai di situ aja? Apa tubuh kita ini beneran cuma tumpukan daging, tulang, sama organ yang harus dijaga biar nggak cepat rusak? Di materi kita hari ini kita diajak buat ngelihat jauh melampaui sekedar aspek fisik itu. Coba deh kita bandingin pandangan umum tadi sama realitas iman kita. Di satu sisi ada kebugaran fisik. Ya, olahraga, makan sayur, vitamin, itu esensial, pastinya. Tapi di sisi lain, iman Katolik tuh nawarin sebuah dimensi yang benar-benar radikal. Tubuh sebagai bait suci. Coba kalian renungin sebentar. Tubuh manusia itu bukan cuma daging dan tulang. Tubuh kita ini adalah tempat kehadiran Allah. Ya, tempat tinggal Tuhan itu sendiri. Bayangin aja. Begitu kita nyadar soal ini, semuanya berubah kan? Motivasi kita buat hidup sehat tuh bukan lagi sekedar biar kelihatan keren pas ngaca, tapi ini adalah sebuah bentuk penghormatan spiritual yang nyata. Kita pelan-pelan sedikit di sini, karena kutipan dari Santo Paulus ini dalam banget. Ditulis di surat pertama Korintus, bab 3, ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Coba diresapin nilai yang luar biasa besar dari ayat ini. Bayangin, ada sebuah gedung gereja yang megah dan indah banget. Kalau tiba-tiba ada orang yang datang nyoret-nyoret temboknya, ngerusakin isinya, atau malah jadiin gereja itu tempat sampah, kita pasti bakal marah dan sedih banget dong. Nah, Paulus tuh lagi ngingetin kalau tubuh manusia itu persis kayak gitu. Kalau kita ngerusak diri kita sendiri pakai gaya hidup yang buruk, sebenarnya kita lagi ngerusak bait suci. Tubuh kita ini harganya terlalu mahal buat diperlakukan kayak tempat sampah. Tapi sayangnya sadar betapa berharganya tubuh kita itu nggak gampang. Makanya, kita masuk ke bagian ini, jerat narkoba di masa kini. Sebuah godaan yang secara harfiah benar-benar menghancurkan bait suci. Ancaman buat tubuh kita sekarang ini bukan cuma masalah kurang gerak atau makan sembarangan, tapi ada ancaman eksternal yang agresif banget. Dulu narkoba mungkin identiknya sama dunia malam gitu ya, tapi realitanya sekarang sasarannya justru anak-anak muda di sekitar kita, mahasiswa, anak sekolah, mereka yang lagi nyari jati diri. Semuanya dibombardir sama yang namanya tekanan circle pergaulan, stres tugas numpuk, atau sekedar ya penasaran aja. Proses kecanduan ini tragisnya selalu dimulai dari hal kecil. Langkah pertama, penasaran dan stres. Mungkin awalnya cuma pengen kabur sebentar dari masalah rumah, tapi narkoba ini jebakan yang licik banget. Langkah kedua, kehilangan kendali. Seseorang yang tadinya cuma coba-coba, tahu-tahu sadar kalau dia nggak bisa berhenti. Pikirannya dibajak habis-habisan. Dan ini langsung ngebawa ke langkah ketiga, kehancuran hidup. Demi dapat barang itu, anak yang tadinya jujur bisa mulai bohong, nyuri barang orang tua, sampai ngorbanin masa depannya sendiri. Dan dampaknya, ya ampun, benar-benar memilukan. Narkoba itu nggak cuma ngerusak organ dalam tubuh, tapi dia ngehancurin manusianya dari dalam. Perilakunya berubah drastis, emosinya meledak-ledak. Mereka pelan-pelan jatuh ke jurang depresi yang gelap banget, dan buat sekedar mikir jernih aja susahnya minta ampun. Tapi tahu nggak apa yang paling menyedihkan? Hancurnya relasi. Mereka kehilangan kepercayaan dari keluarga, ditinggalin teman-teman, sampai akhirnya mereka ngerasa benar-benar sendirian, terkurung di penjara yang tanpa sadar mereka bangun sendiri. Penderitaannya tuh luar biasa berat. Makanya, gereja ngambil sikap yang super tegas buat nolak penyalahgunaan narkoba. Di surat pertama Korintus bab 3 ayat 17, Santo Paulus ngasih peringatan lagi nih. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, ini poin krusialnya. Jangan sampai kita salah paham sama ayat ini ya. Ini sama sekali bukan berarti Tuhan benci sama orang yang kecanduan. Nggak, sama sekali nggak. Ini justru peringatan keras dari seorang bapak yang sayang banget sama anaknya. Tuhan mau negasin kalau hidup kalian itu terlalu suci, terlalu berharga buat dihancurin pakai racun-racun masa kini. Tuhan benci sama perbuatannya karena dia sangat mencintai manusianya.
Hal ini ngebawa kita ke masalah modern lainnya, memahami HIV/AIDS tanpa menghakimi. Kalau kita beneran mau ngejalanin panggilan iman kita harus belajar ngerespon masalah ini bukan dengan jari yang nunjuk-nunjuk atau ngejudge, tapi dengan hati yang mau ngerti. Terlalu banyak ketakutan di masyarakat kita yang muncul murni karena nggak tahu faktanya. Jadi mari kita lurusin dulu fakta medisnya. Sering banget kan orang nyamain HIV sama AIDS, padahal faktanya mereka itu dua fase yang beda. HIV itu virusnya, virus yang spesifik banget nyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sedangkan AIDS itu kondisi lanjutannya. Ini kumpulan gejala penyakit yang muncul karena sistem pertahanan tubuhnya udah drop banget akibat infeksi HIV yang nggak diobatin. Paham soal ini penting banget, biar kita bisa buang jauh-jauh mitos nggak masuk akal yang sering bikin panik orang-orang. Terus, virus ini menularnya gimana ya? Faktanya jelas, penularan itu terjadi lewat hubungan seksual yang nggak aman, pakai jarum suntik bareng-bareng, transfusi darah yang udah terkontaminasi, atau ditularin dari ibu ke bayinya pas hamil atau lahiran. Coba deh perhatiin bagian jarum suntik tadi. Disinilah lingkaran setannya nyambung. Kecanduan narkoba suntik itu sering banget jadi jembatan langsung buat penyebaran HIV. Krisis yang satu memicu krisis yang lain, bikin korbannya makin terjerat. Tapi, dari semua fakta medis yang kita bahas, ini yang paling wajib kita ingat. Orang dengan HIV/AIDS itu sama sekali bukan untuk dibenci, apalagi dikucilkan. Bayangin aja beban yang ada di pundak mereka. Selain harus berjuang mati-matian ngelawan penyakitnya, mereka malah sering dapat vonis sosial dari masyarakat yang kadang rasanya lebih mematikan. Masyarakat kita tuh kadang gampang banget ngasih label. Stigma ini yang ngehancurin harga diri mereka, bikin mereka ngerasa kotor, ngerasa nggak berharga, dan akhirnya putus asa. Padahal seringkali mereka itu cuma korban dari ketidaktahuan atau ya kesalahan di masa lalu yang udah sangat mereka sesali. Terus harusnya reaksi kita kayak gimana? Kita masuk ke bagian merangkul, bukan menghukum. Karena inilah sikap hati gereja yang sesungguhnya. Banyak yang mikir kalau gereja itu kaku, isinya cuma daftar aturan sama larangan doang. Padahal, inti dari ajaran Kristiani itu justru penyembuhan dan belas kasih yang nggak ada batasnya. Gereja emang nolak gaya hidup yang rusak pastinya, tapi gereja nggak pernah nolak manusianya. Dasar dari sikap ini jelas banget. Di Injil Matius bab 9 ayat 12, Yesus sendiri bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Coba ingat-ingat lagi, selama Yesus hidup, apa dia menjauhin orang-orang yang dianggap kotor sama masyarakat? Enggak, dia malah lari nyamperin mereka. Dia makan bareng mereka, nyentuh mereka, dan mulihin martabat mereka. Yesus nggak pernah nyuruh kita bikin tembok pembatas buat ngejauhin orang yang lagi tersesat. Makanya, belas kasih gereja itu bukan cuma kata-kata manis di mimbar, tapi beneran ada aksi nyatanya. Gereja tuh turun tangan langsung ngebangun pendidikan moral yang kuat, ngasih pendampingan khusus buat remaja-remaja yang lagi krisis identitas, bikin pusat rehabilitasi buat teman-teman pecandu, ngerawat penderita HIV/AIDS dengan penuh kasih, dan terus ngebina keluarga biar makin kuat. Karena pada akhirnya, orang yang lagi jatuh di lumpur itu butuh tangan buat narik mereka keluar, bukan butuh jari yang nunjuk-nunjuk nyalahin mereka dari kejauhan. Sekarang, kita coba zoom out sedikit ya, buat ngelihat gambaran besarnya. Hidup sehat secara utuh, menjadi agen kehidupan. Kalau kita selidiki akar dari penyalahgunaan narkoba atau pergaulan bebas, masalahnya tuh jarang banget berdiri sendiri. Biasanya ini berawal dari rumah yang gak harmonis, rasa kesepian yang neken banget, atau kurangnya perhatian. Orang nyari pelarian karena hatinya kosong. Makanya pendekatan kita soal sehat ini harus holistik, mencakup mental dan spiritual juga. Sebagai anak muda, tantangan kalian emang berat banget karena dunia di luar sana nawarin racun yang dibungkus kayak kesenangan. Tapi justru disitulah kalian ditantang buat berani beda. Menjadi agen kehidupan artinya kalian aktif jaga diri, tegas nolak narkoba dan pergaulan bebas, sadar buat ngerawat tubuh fisik kalian, filter tontonan dan konten negatif yang masuk ke pikiran, dan yang paling penting, jaga hubungan yang intim sama Tuhan. Ini perlindungan paling mantap buat ngadepin dunia yang toksik. Jadi, buat ngerangkum perjalanan kita memaknai bait suci ini, ada 5 pilar gaya hidup sehat Katolik nih. Kesehatan yang utuh itu kejadian kalau kita punya tubuh yang fisiknya terawat, pikiran yang jernih, hati yang penuh damai, relasi sosial yang sehat, sama komunitas yang saling support, dan pastinya iman yang sehat dan berakar kuat di dalam Kristus. Kalian nggak bisa nerapin ini sendirian. Kalian butuh banget komunitas yang positif biar 5 pilar ini tetap kokoh berdiri. Hidup sehat itu bukan sekedar biar kita panjang umur, tapi supaya kita bisa jadi alat yang siap dipakai Tuhan buat nebarin kebaikan ke orang-orang di sekitar kita. Setelah ngebahas materi yang dalam ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Mengingat betapa luar biasa berharganya tubuh kalian, gimana sih cara kamu mau ngerawat bait Allah milikmu hari ini? Dipinggirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat ngobrol dan kupas tuntas topik ini bareng saya. Sampai ketemu di sesi penjelasan kita yang berikutnya. Tetap sehat dan tetap jaga bait suci kalian ya.